Halo Sobat Rupiah, Anda menyaksikan Bingkepot Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah episode ketiga dari season 2, hari ini bersama saya, Dea Citra Rahmatika. Kita akan bercerita tentang sesuatu yang seru hari ini, namanya ERB, Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat. Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut. Itulah kenapa hari ini kita juga bersiaran di tempat yang istimewa sekali. Ini adalah KRI 9850. Ini merupakan kapal patroli milik TNI Angkatan Laut di bawah Lantamal 12 Pontianak. Dua narasumber istimewa sudah hadir bersama saya perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, beliau adalah Komandan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana Pertama Dr. Soeharto SAMSI Han CLQ CLQAR. Harus disebut Pak, karena perjuangan untuk dapetin gelarnya. Dan Ibu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Nur Asyura Angginisari. Ibu Anggi sehat? Sehat, selamat sore Mbak Dea. Selamat sore Ibu, Alhamdulillah. Kalau kita cerita soal ERB, ini kan luar biasa sekali, satu program istimewa karena berlayar ke daerah 3T. Boleh diceritakan Bu, tujuannya seperti apa dan apa sebenarnya program ERB ini? Iya Mbak Dea, ERB ini singkatan dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ini program nasional dari Bank Indonesia, dan ini kita memang intinya itu adalah kas keliling di wilayah 3T. 3T itu terdepan, terluar, dan terpencil. Intinya di kas keliling ini kita nanti akan melayani masyarakat yang kita hadiri di wilayah 3T itu untuk menukarkan uangnya secara langsung dengan Bank Indonesia, tentunya kerjasama dengan TNI AL. Nah, ini tujuannya tentunya nanti setelah kegiatan ini, nanti kita harapkan tentunya masyarakat itu memegang uang dengan kondisi yang baik, uang yang layak edar, kemudian juga dengan denominasi yang sesuai kebutuhannya mereka. Yang selain dalam rangka clean money policy itu, untuk bisa masyarakat itu memegang uang dengan kondisi baik, yang paling utama tujuan dari pelaksanaan ERB ini adalah ini juga sebagai bukti bahwa rupiah itu ada di 3T itu, di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Berarti itu juga bukti kedaulatan NKRI kita dengan adanya rupiah di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kata kuncinya kan berdaulat ya Pak, kedaulatan berarti. Bagaimana hubungannya program Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini dengan tugas pokok TNI untuk melindungi kedaulatan NKRI? Jadi kita sudah tahu bersama tugas TNI pada umumnya yang pertama adalah menjaga kedaulatan NKRI. Jadi sejalan dengan program Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini sama dengan kegiatan khususnya kita TNI Angkatan Laut. Dan paling spesifik lagi Kalimantan Barat, di mana Kalimantan Barat kita memiliki perbatasan perairan dan darat dengan negara tangga Malaysia, sehingga sangat penting menunjukkan bagaimana kita berdaulat. Jadi selain kedaulatan dalam hal penguasaan wilayah, juga ada penguasaan bagaimana uang rupiah bisa menjadi kebanggaan kita bersama, termasuk juga bahasa. Jadi ini bagian-bagian penting dari kedaulatan, di mana misalnya suatu wilayah mata uang yang digunakan itu salah satu bentuk bahwa rupiah kita berdaulat dan kedaulatan kita sebagai NKRI itu ini sejalan dengan ini, apalagi tadi banyak pulau-pulau 3T yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini yang memang sangat tidak terjangkau dengan kegiatan-kegiatan yang konvensional, sehingga harus dibantu dengan akselerasi penggunaan. Harusnya istimewa nih programnya. Bank Indonesia dengan juga TNI Angkatan Laut. Baik. Bu Anggi, tadi Ibu sempat menyinggung juga kabarnya Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini tidak hanya berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat, tapi juga di sejumlah provinsi lain. Iya. Mungkin boleh diceritakan Bu, dan kabarnya ini juga bukan yang pertama untuk Kalbar ya Bu? Iya, betul. Betul sekali Mbak Dea. Ini karena program nasional tahun 2023 ini Bank Indonesia mengadakan ERB ini di 17 provinsi. 17 provinsi dengan target 85 pulau di wilayah 3T di seluruh Indonesia. Nah, ini kita Kalimantan Barat yang bulan Februari ini adalah pelaksanaan ERB yang kedua. Sebelumnya yang pertama itu sudah dilakukan di Maluku Utara.
Betul sekali, ini untuk Kalimantan Barat udah yang ketiga. Pertamanya di tahun 2018, kemudian tahun lalu ya Pak ya, tahun lalu juga sudah di sini. Dan kita Kalimantan Barat dapat amanah lagi juga dari kantor pusat untuk bisa dilakukan lagi di tahun ini di Kalimantan Barat. Dan kabarnya Komandan KRI 9 ini juga menjadi kali kedua untuk ikut dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat. Tahun lalu bulan Agustus juga kita sudah melaksanakan ERB yang kedua. Kita sama ke 7 pulau dalam waktu seminggu tahun lalu kita laksanakan. Boleh diceritakan apa istimewanya KRI 9 ini, Komandan? Saya informasikan begini, jadi Lantamal 12 ini memiliki alat alutsista ya. Ada 3 KRI, ada 2 KAL, kemudian ada sekitar 23 Patkamla. Nah, unsur-unsur KRI inilah yang melaksanakan tugas lebih jauh sampai menjangkau pulau-pulau terluar yang ada di Kalimantan Barat. Jadi KRI ini juga istimewanya adalah kapal buatan Indonesia, ya 2013 dibangun dan oleh galangan kapal Indonesia oleh putra-putra Indonesia. Jadi ini juga sebagai tampilan bahwa Indonesia pun sudah mampu dan berdaulat dalam membuat kapal perang ini. Luar biasa, hebat sekali. Ekspedisi Rupiah Berdaulat punya sejumlah kegiatan istimewa juga. Kabarnya Bu Anggi termasuk salah satunya ada juga penyaluran program bantuan sosial Bank Indonesia. Boleh diceritakan kegiatan apa saja nanti yang akan dilakukan selama ekspedisi dilakukan? Iya, benar sekali Mbak Dea. Ini kita yang IRB yang bulan Februari ini kita akan lakukan mulai besok ya Pak ya, kita akan pelepasan. Nah, itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 28 Februari. Itu ke 5 pulau. Ke 5 pulau itu Pulau Karimata, kemudian juga ada Cempedak, kemudian ada Pulau Maya, Pulau Pelapis, dan Pulau Padang Tikar. Ya. Nah, memang betul kegiatannya selain yang tadi kami sampaikan, kita akan melakukan penukaran uang. Jadi kita akan tarik uang-uang yang dari masyarakat yang sudah lusuh, yang sudah tidak layak edar, kemudian tentunya ditukar dengan uang yang berkondisi baik. Kemudian benar juga, kedua kita akan lakukan program sosial Bank Indonesia. Nah, program sosial Bank Indonesia ini semuanya kita lakukan di 5 pulau itu. Sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat di kecamatan di sana. Kami ada dalam bentuk pemberian bantuan alat transportasi untuk keperluan anak sekolah yang antar pulau. Kemudian juga ada untuk perbaikan dermaga. Kemudian juga ada untuk perbaikan rumah ibadah. Dan juga ada untuk tempat bermainnya PAUD yang ada di sana. Itu bentuk-bentuk program sosial Bank Indonesia di 5 pulau itu. Selain itu, yang ketiga, kita juga akan ada acara sosialisasi, edukasi cinta, bangga paham rupiah di 5 pulau itu. Nah, sekaligus pada pelaksanaan CBP ini, kita juga berikan bantuan bahan pokok makanan kepada penduduk di sana. Dan juga ini kami dapat titipan dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia Kalimantan Barat. Untuk saudara-saudara kita di 5 pulau itu berupa bantuan alat perlengkapan untuk ibadah. Jadi itu kegiatan yang akan dimulai besok sampai dengan 28 Februari di 5 pulau itu Mbak Dea. Luar biasa, berarti mulai besok 22 Februari sampai dengan 28 Februari akan berlayar. Programnya juga banyak sekali, pasti perlu persiapan matang, Komandan. Betul. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk KRI sendiri? Persiapan kalau kapal ya memang karena status operasi, jadi kalau kita flashback kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Bank Indonesia ini kan sudah dimulai pada tahun 2011. Jadi sudah 12 tahun berjalan dan sudah 415 kali pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat ini. Dan juga disebutkan di Kalimantan ini sudah 3 kali, dan kedua bagi saya karena tahun lalu juga kita melepas, dan sambutan juga dari pemerintah daerah sangat bagus, teman-teman Forkopimda hadir mengantar bersama-sama kita Indonesia. Nah, kalau kapal sendiri memang karena kapal ini dalam status operasi, jadi kapalnya dalam keadaan siap dan siap mendukung kegiatan-kegiatan Bank Indonesia khususnya. Bahkan pimpinan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut juga sudah memberikan mandat kepada kami di Pangkalan untuk
tidak perlu izin apabila ada kerjasama dengan pimpinan wilayah atau kementerian dan lembaga. Silakan koordinasi, alutsista pemerintah bisa digunakan oleh siapapun dalam rangka melaksanakan tugas-tugas bersama. Luar biasa. Nilai-nilai apa yang ingin disampaikan TNI Angkatan Laut sebenarnya dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat ini? Apa yang harus dipahami masyarakat tentang bahwa rupiah memang benar-benar berpengaruh terhadap kedaulatan NKRI? Jadi nilai-nilai yang paling penting memang ya nilai kedaulatan itu. Jadi kita sudah melihat bahwa kasus Sipadan Ligitan itu salah satunya adalah ketika faktor sejarah di mana ringgit lebih banyak digunakan di pulau itu dibanding dengan faktor geografis yang dihitung menggunakan derajat 4 derajat, 10 derajat dan sebagainya. Tetapi kegiatan-kegiatan ekonomi pada saat itu, pada saat zaman Inggris dan Belanda, di sana sudah menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas itu menggunakan mata uang ringgit, sehingga itu menjadi salah satu alasan oleh Mahkamah Internasional untuk memenangkan itu. Kedaulatannya di situ, sehingga ini menjadi pembelajaran kepada masyarakat bahwa uang itu bukan hanya sebagai alat tukar saja, tetapi adalah bagian dari bentuk Indonesia berdaulat. Ini adalah nilai-nilai yang mungkin selama ini belum terlalu dipahami masyarakat sampai ke tingkat bawah ya Bu Anggi, karena mungkin kita paham seperti yang tadi Bapak bilang, uang adalah alat tukar, tapi lebih dari itu ada nilai kedaulatan di sana. Nilai-nilai apa saja dan poin-poin edukasi apa saja yang akan disampaikan Bank Indonesia dalam ekspedisi ini? Ya, tadi untuk yang kegiatan yang kami sampaikan untuk CBP ini khususnya, itu kita akan mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa rupiah itu adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan itu menjadi satu-satunya juga yang menjadi alat pembayaran untuk transaksi seluruh masyarakat. Sehingga kita memang dalam program Cinta Bangga Paham Rupiah ini, khususnya Cinta Rupiah, itu kita nanti akan mengedukasi masyarakat mengenal ciri-ciri rupiah, dan dengan mengenal ciri-ciri rupiah itu kita juga berharap masyarakat akan merawat dan menjaga rupiah dan muncul dengan cinta rupiahnya. Kemudian dengan bangga rupiah yang tadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rupiah ini simbol identitas negara kesatuan Republik Indonesia juga, sehingga ini kita berharap ini kita tumbuhkan kembali bangga terhadap rupiah. Paham terhadap rupiah. Fungsinya itu tentu untuk transaksi perekonomian, untuk bagaimana masyarakat juga melakukan jual beli, belanja, dan juga tentu untuk fungsi untuk menabung dan fungsi-fungsi ekonomi lainnya dengan uang rupiah kita ini. Tentunya kami mulai besok sampai dengan 28 Februari, dan terima kasih juga ke Pak Lantamal dan Lantamalnya Kalimantan Barat, dukungannya Pak untuk kegiatan yang IRB tahun 2023, dan sudah 3 kali ya Pak ya di Kalimantan Barat ini. Pada kesempatan ini tentunya kami sampaikan kembali terima kasih dari Bank Indonesia untuk TNI Sinergi dan kolaborasi ya, ada Bank betul. Indonesia, ada TNI Angkatan Laut. Saya yakin ini akan semakin memperkokoh nilai kedaulatan rupiah di mata masyarakat. Iya. Nah, kita sudah hampir sampai di akhir podcast hari ini, tapi saya mau Bapak dan Ibu masing-masing memberikan pesan dulu mungkin untuk masyarakat dan juga untuk tim yang akan berlayar besok menempuh perjalanan luar biasa. Silakan Bu Anggi. Ya, kami dari Bank Indonesia untuk tim yang akan berlayar besok juga ada prajurit-prajurit dari TNI AL dan juga pegawai-pegawai Bank Indonesia, tidak hanya dari pegawai Kalimantan Barat, tetapi juga ada yang dari kantor pusat Bank Indonesia, juga ada dari seluruh pegawai perwakilan dari seluruh kantor perwakilan di Kalimantan, ada pegawai kami yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan ada yang dari Lok Semawe, besok juga akan ikut berangkat, dan kami menamakan mereka itu adalah Pejuang Rupiah. Pejuang rupiah. Selamat jalan Pejuang Rupiah Indonesia. Baik, cinta bangga paham rupiah gimana Bu? Cinta bangga paham rupiah. Oke. Komandan Soeharto, boleh disampaikan pesan-pesan untuk tim yang akan berangkat besok dan juga untuk masyarakat secara umum. Pesan saya kepada yang ikut juga, jadi selain melaksanakan tugas untuk ekspedisi Rupiah Berdaulat ini, mari kita menanamkan juga jiwa maritim. Salah satu atau yang paling pertama pilar poros maritim dunia itu adalah membangkitkan kembali semangat maritim. Nah, dengan
merasakan bagaimana laut bukan hanya hamparan semata, tapi di sana ada sumber daya alam yang diolah, yang juga nanti menciptakan rupiah untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam yang ada di laut, juga nanti di pesisir juga banyak yang bisa kita kembangkan untuk menjadi pundi-pundi kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya dengan rupiah juga. Ada pesan-pesan nggak nih Pak? Ini kan ada pegawai BI yang mungkin baru pertama kali berlayar cukup lama di laut lepas. Ada tips dari seorang pelaut? Tips, ikutin apa yang disampaikan komandan. Aturan-aturan, nanti ada penjelasan nanti bagaimana kehidupan di kapal. Yang jelas makanan di kapal jauh lebih enak dengan makanan yang ada di darat. Oh, ini promosi yang tidak kita duga. Benar Bu Anggi? Rupanya enak makanan di kapal. Terima kasih sekali lagi Komandan Soeharto, Kepala Program Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Ibu Anggi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan bisa jadi penambah semangat untuk tim yang akan berangkat besok. Nah, ini adalah akhir dari Bingkepot episode kali ini. Jangan lupa, rupiah bukan hanya tentang nilai tukar, bukan hanya tentang mata uang saja, bukan hanya tentang selebar kertas, tapi juga tentang kedaulatan Republik Indonesia. Inilah yang diperjuangkan untuk tim yang akan berangkat besok di Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat. Saya Dea Citra Rahmatika, pamit undur diri. Jangan lupa, NKRI harga mati. Cinta, bangga, paham rupiah.